Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafahia Tohaskia dengan NIM 2414328 dari TMK 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Perencanaan Elemen Mesin dengan judul Perancangan Poros dan Pasak serta Pemilihan Bearing berdasarkan studi literatur skripsi di Perpustakaan PEM Akam Migas. Presentasi ini akan membahas latar belakang pemilihan topik, tujuan perancangan, metode yang digunakan, hingga hasil perhitungan dan kesimpulan akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan gambaran jelas mengenai proses perancangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pemilihan topik perancangan ulang poros, pasak, dan bearing pada pompa sentrifugal P2941 dilakukan karena komponen-komponen tersebut memiliki peran krusial dalam sistem transmisi daya dan sangat menentukan keandalan operasi pompa di industri. Permasalahan terkait kekuatan poros, ketepatan ukuran pasak, serta pemilihan bearing sering menjadi penyebab kegagalan mekanis, sehingga analisis dan perancangan yang tepat menjadi hal penting untuk dipelajari. Selain itu, tugas ini merupakan bagian dari penilaian akhir mata kuliah Perencanaan Elemen Mesin, sehingga topik ini dipilih untuk menerapkan secara langsung teori perhitungan elemen mesin ke dalam kasus nyata di lapangan. Melalui studi ini diharapkan kemampuan analitis, ketelitian perancangan, serta hasil standar industri dapat terlihat secara komprehensif. Selanjutnya, kita memasuki ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana merancang ulang poros agar mampu mentransmisikan daya dan torsi secara optimal, serta aman dari kegagalan akibat tegangan lentur dan puntir. Kedua, bagaimana menentukan ukuran dan jenis pasak yang tepat sehingga dapat menyalurkan momen puntir secara efisien tanpa risiko slip atau keausan berlebih. Ketiga, bagaimana memilih jenis dan spesifikasi bearing yang sesuai untuk memastikan poros bekerja stabil, minim gesekan, dan mampu menahan beban operasi pompa P2941. Dan yang terakhir, bagaimana membandingkan hasil perancangan ulang poros, pasak, dan bearing dengan kondisi existing untuk menilai tingkat keandalan serta keselamatan operasional sistem pemompaan di area polipropylene PT Pertamina RU 2 Pelaju. Kemudian kita masuk ke tujuan perancangan. Yang pertama adalah menganalisis ulang data perancangan poros, pasak, dan bearing dari referensi skripsi sebelumnya sebagai acuan studi. Yang kedua, menentukan dimensi, material, dan bentuk poros yang mampu menahan beban torsi serta momen lentur. Yang ketiga, menentukan ukuran dan jenis pasak yang optimal untuk mentransmisikan daya dari poros ke impeller. Yang keempat, memilih tipe dan spesifikasi bearing berdasarkan beban radial dan aksial yang bekerja pada poros. Yang kelima, menghasilkan rancangan ulang komponen yang memenuhi standar kekuatan dan ketahanan elemen mesin. Yang terakhir, menunjukkan penerapan teori perencanaan elemen mesin dalam perancangan komponen mekanik berbasis data industri. Kemudian, di slide berikutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini berisi terkait pompa sentrifugal merupakan pompa dinamis yang bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran impeller untuk meningkatkan energi fluida. Ketika impeller berputar, fluida dipercepat dan terdorong ke arah luar sehingga tekanan meningkat dan fluida dapat mengalir dari sisi hisap ke sisi tekan. Pompa ini banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana, efisiensinya tinggi, serta mampu menangani kapasitas aliran besar dengan operasi yang stabil. Secara umum, terdapat dua kategori utama. Yang pertama adalah pompa positive displacement. Pompa ini bekerja dengan perubahan volume ruang kerja yang membesar atau mengecil sehingga fluida dipindahkan secara volume per volume. Energi yang diberikan berupa energi potensial yang menyebabkan aliran cenderung stabil. Kemudian, untuk kategori lainnya,
ada pompa non-positive displacement. Pompa ini memiliki volume ruang kerja yang tetap karena energi yang diberikan pada fluida berupa energi kecepatan yang kemudian diubah menjadi energi tekan oleh rumah pompa. Jenis ini termasuk pompa dinamis seperti pompa sentrifugal. Selanjutnya, untuk pengertian poros, poros merupakan elemen mesin yang berfungsi mentransmisikan daya dan momen puntir dari penggerak ke komponen seperti impeller. Selama beroperasi, poros menerima beban berupa momen puntir, momen lentur, dan terkadang gaya aksial, sehingga perancangannya harus memastikan material mampu menahan tegangan agar tidak terjadi kegagalan mekanis. Parameter seperti daya rencana, putaran kerja, serta gaya yang bekerja digunakan untuk menghitung momen puntir dan momen lentur sebagai dasar penentuan diameter poros sesuai standar elemen mesin. Dengan perancangan yang tepat, poros dapat bekerja aman dan efisien dalam sistem pemompaan. Berdasarkan jenis beban yang diterima selama operasi, poros dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu ada poros lentur, poros puntir, poros beban kombinasi, dan poros tekan. Kemudian slide selanjutnya ada pengertian pasak. Pasak adalah elemen penghubung yang berfungsi mentransmisikan momen puntir dari poros ke komponen seperti impeller. Karena bekerja menahan tegangan geser dan tekan akibat torsi, diameter poros, dan kekuatan material. Standar ukuran pasak umumnya mengacu pada ISO, JIS, SKF, dan ISM Handbook agar kompatibel dengan komponen transmisi daya lainnya. Dengan perancangan yang tepat, pasak mampu mentransmisikan torsi secara stabil, aman, dan efisien pada sistem pompa. Untuk memahami fungsi pasak lebih lanjut, berikut adalah berbagai jenis pasak yang digunakan dalam aplikasi mekanis, yaitu pasak paralel, pasak alur, pasak tirus, pasak setengah lingkaran, pasak bulat, dan terakhir pasak tanam. Kemudian kita masuk ke slide bearing, yaitu pengertiannya. Bearing merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk menopang poros agar dapat berputar dengan stabil, sekaligus mengurangi gesekan serta menahan beban radial maupun aksial selama proses operasi. Dalam sistem pompa sentrifugal, bearing memegang peran penting untuk menjaga keselarasan poros, mengurangi getaran, dan memastikan transmisi daya berjalan efisien. Pemilihan bearing harus mempertimbangkan kapasitas beban, kecepatan putaran, kondisi pelumasan, serta temperatur kerja. Selain itu, standar industri seperti API, SKF, dan ISO digunakan sebagai acuan untuk menentukan jenis dan spesifikasi bearing yang sesuai dengan kondisi kerja. Dengan penggunaan bearing yang tepat, sistem pemompaan dapat beroperasi lebih stabil, efisien, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Untuk slide selanjutnya, bab 3, metodologi perancangan. Proses perencanaan pada tugas ini dimulai dengan melakukan studi literatur dari skripsi dan referensi teknis untuk memahami metode perancangan elemen mesin. Studi tersebut digunakan untuk menentukan data yang dibutuhkan seperti kondisi operasi pompa, karakteristik beban, dan spesifikasi material. Setelah itu, ditetapkan spesifikasi awal untuk 3 komponen utama, yaitu poros, pasak, dan bearing yang dianalisis karena memiliki peran penting dalam sistem transmisi daya. Hasil perencanaan meliputi penentuan ukuran komponen, pemilihan material, serta evaluasi kekuatan berdasarkan metode perhitungan teknis. Seluruh proses ini diringkas dan dijelaskan melalui diagram alir perencanaan sebagai berikut. Kemudian pada slide ini ada diagram alir poros, pasak, dan bearing. Untuk yang diagram yang pertama yaitu diagram alir untuk poros, yang diagram kedua untuk diagram alir untuk pasak, dan diagram ketiga yaitu diagram alir untuk bearing. Kemudian untuk pembahasan, yaitu pembahasan pertama
Untuk poros, hasil perhitungan menunjukkan bahwa diameter poros yang dibutuhkan adalah 18 mm. Ukuran ini dinilai mampu menahan beban puntir dan lentur yang bekerja pada sistem pompa. Selain itu, diameter 18 mm juga masih sesuai dengan standar dimensi pasak dan bearing yang umum digunakan, sehingga memudahkan proses perakitan. Dengan pertimbangan kekuatan material dan faktor keamanan, diameter ini dapat digunakan selama memenuhi batas tegangan yang diizinkan dan tidak menimbulkan defleksi berlebih pada poros selama operasi. Kemudian selanjutnya, pembahasan pasak. Hasil perancangan menunjukkan dua pasak utama yaitu 17,21 mm dan 27,47 mm. Dimensi ini dipilih untuk memastikan transmisi momen puntir dari poros ke hub impeller dapat berjalan aman tanpa terjadi kegagalan geser atau penyok pada alur pasak. Panjang efektif pasak mempertimbangkan torsi yang dihitung sebelumnya, diameter, serta faktor keamanan terhadap tegangan geser dan tekanan kontak melalui permukaan alur. Selanjutnya, pembahasan bearing. Berdasarkan perhitungan beban radial, beban aksial, dan kecepatan putaran poros, bearing yang sesuai untuk aplikasi pompa adalah SKF 6003. Bearing tipe deep groove ball, bearing ini dipilih karena mampu bekerja pada kecepatan tinggi, memiliki kapasitas beban yang cukup untuk menahan kondisi operasi, serta memberikan gesekan rendah sehingga kinerja putaran lebih stabil dan efisien. Ukuran ringkasnya juga sesuai dengan diameter poros hasil perancangan sehingga mempermudah pemasangan dan memastikan keselarasan sistem. Dan terakhir, penutup, kesimpulan, poros berdiameter 18 mm terbukti mampu menahan beban kerja dengan aman. Pasak dengan panjang minimum 27,47 mm dapat mentransmisikan torsi secara optimal dan bearing berukuran 17x40x12 mm sesuai dengan kebutuhan beban serta putaran. Dengan hasil tersebut, ketiga komponen dinilai layak dan andal untuk mendukung performa pompa. Kemudian, saran, poros berdiameter 18 mm, pasak kurang lebih 27,47 mm, dan bearing 17x40x12 mm telah memenuhi kebutuhan kekuatan sehingga sistem pompa dapat beroperasi dengan aman. Untuk meningkatkan keandalan, disarankan memastikan material serta perlakuan panas sesuai standar. Menerapkan faktor keamanan yang cukup, memperluas area rawan tegangan, melakukan alignment dan balancing dengan benar, serta menjaga pelumasan dan inspeksi rutin agar komponen tetap bekerja stabil dan tidak mengalami kegagalan lebih awal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam perhitungan maupun penyajian data, termasuk beberapa bagian yang mungkin belum sepenuhnya tepat akibat keterbatasan dan ketidaktelitian dalam proses pengolahan data. Untuk itu, saya mohon maaf atas ketidaksesuaian tersebut dan sangat terbuka untuk menerima masukan maupun koreksi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.